Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Firdausi dari Prodi Antropologi Budaya Universitas Gadjah Mada. Dalam video ini saya akan memberikan jawaban mengenai kesenian jatilan, yaitu tradisi ndadi atau intrens dalam jatilan untuk memenuhi tugas UAS pengantar ilmu budaya. Sebelumnya, Bapak bisa perkenalan terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gino. Saya asli dari Merunggi dan kebetulan saya pernah bergabung dengan grup kesenian jatilan yang ada di Merunggi yang bernama Krida Remaja, dan itu sudah lama sekali sejak saya masih kecil sampai tua. Saya berkecimpung di sana. Terus perkenalan. Ya. Oke, langsung saja ya Bapak untuk yang pertanyaan pertama. Untuk sejarah singkat kesenian jatilan itu bagaimana nih? Oh iya, yang kita gelar di Gereja Remaja ini kita mengambil dari sejarah Babat Panji. Jadi ini ada prajurit berkuda dari Panji dan dari budak Bayang, kan bertemu nggih antaranya Panji dengan prajurit budak payung yang waktu itu merebutkan putri Sekartaji, dan itu digambarkan prajurit-prajurit yang berkuda, dan di situ kita balut dengan seni tari sehingga jadilah seni tari jatilan, dan kita mengambil dari Babat Panji. Itu secara singkatnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di jatilan ini kan di Jawa selalu identik dengan dadi. Terus apakah hal itu merupakan pakem dari sebuah jatilan? Oke. Ini lazim nggih, yang namanya jatilan itu memang mesti dadi, tapi tidak wajib, dan itu sebetulnya nggih sebagai pengamat seni, dadi itu kan berasal dari orang itu saking menjiwainya, saking semangatnya, saking senangnya dengan yang namanya kesenian itu, sehingga dia tidak sadar dia dadi. Tapi di situ juga ada yang dadinya itu dibuat-buat itu karena barangkali nggih dalam menari dia kesenggol dengan temannya, dia jatuh, itu kan mau bangun terus nggak bereaksi dengan seperti dadi kan tidak bangun. Jadi seperti itu yang terjadi. Dan dadi itu sekali lagi kalau yang memang benar-benar senang itu tidak dibuat-buat, itu karena saking semangatnya, saking senangnya sehingga bisa tidak sadar dia dadi. Berarti nggak terikat pakem gitu ya, Pak? Enggak ada, ya. Pakem dadi itu tidak ada. Ya, berarti murni dari senang gitu, Pak. Kalau pakem itu terkait dengan lakon, kita mengambil dari Babat Panji, jadi pakemnya di situ. Kalau dadi itu cuma kembang-kembang biar penonton itu senang. Begitu. Iya. Ya, berarti terus untuk proses penari jatilan itu dari sadar dia menari-nari yang masih sadar, masih terkuasai dirinya sendiri sampai ke proses dadi itu bagaimana? Dari sadar, dari yang biasa nggih, di awal-awal kan masih standar nggih, biasa nggih, kita narinya seperti itu sebetulnya dadi itu bisa dikondisikan yang namanya dari pengiring, dari kendang. Kalau kendang itu sudah ngabani, digampani, disesaki, itu mulai ada getaran nggih, ada getaran di semangat, dan seperti itu yang terjadi. Tapi kalau di awal masih biasa itu ya kita biasa-biasa saja. Jadi memang kita tidak boleh nggih di awal kalau sudah ndadi itu enggak boleh, enggak seni lah, enggak begitu. Karena apa? Kita mau menampilkan gaya kreasi nggih, perpaduan nggih antara naik kuda terus dengan dibalut dengan seni menarinya di situ. Jadi di awal kita melihatkan itu, terus nanti setelah diseseki gamelannya, diabani dengan tukang kendang, nanti terus di situ ada getaran-getaran tersendiri sehingga bisa mengakibatkan orang itu bisa menjadi dadi. Seperti itu. Itu berarti pakai sajen-sajen gitu atau enggak ya? Itu tradisi, Mbak. Sebenarnya kalau pakem itu enggak ada, pakai itu enggak ada. Tapi lazimnya sok dikait-kaitkan dengan itu. Tapi sekali lagi pakemnya tidak ada seperti itu. Berarti itu untuk cuma pelengkap aja? Iya, iya. Ada yang berpendapat seperti itu, tapi cara pakem harus pakai ini, pakai itu tidak.
Hanya barangkali yang biasa sering dati itu sok mintanya ini itu, jadi seperti itu. Berarti dari roh yang menguasai dirinya itu ya berarti. Belum tentu yang dati itu dikuasai dengan roh, dia kemasukan roh, belum tentu Mbak, belum tentu. Hanya barangkali wangune ketok kemasukan, tapi sebenarnya belum tentu itu. Oh iya. Ya. Lalu kan sekarang udah di era zaman yang banyak yang kreasi baru, jadilan udah banyak dijumpai di sini. Terus apakah itu tuh terikat yang masih tetap kayak dadi yang jadilan klasik itu atau mereka itu dibuat-buat gitu? Semua jadilan baik kreasi maupun tradisi yang klasik itu loh, dongding, itu semua pasti ada yang dati. Itu cuma pemanis saja Mbak. Tuh, orang dati pun tidak apa-apa. Hanya kurang greng kalau tidak ada yang dati. Itu penontonnya kan biasanya senengnya lenguru itu kalau pas ada yang dati. Karena identik ya iya, dati ya. Iya, tapi sebelumnya orang dati pun tidak apa-apa. Diakhiri dengan gong terakhir terus tidak ada yang dati itu tidak masalah. Meng kurang greng sebagai penonton, kurang menarik lah seperti itu. Iya. Oke. Berarti untuk kesenian jadilan itu untuk aturannya itu sesuai dengan grupnya masing-masing gitu. Iya, seni itu kan seperti ini Mbak. Seni itu enggak sesuatu yang bisa membuat orang itu menjadi senang. Itu namanya seni. Jadi kan seni kok terus malah penontonnya yang menikmati kan tidak merasakan bahwa itu sebuah kesenian yang bisa dinikmati, itu namanya tidak seni. Ya seperti jadilan juga seperti itu. Jadi di desain nanti awalnya seperti ini yang lenggang nih, standar biasa-biasa datar, terus di akhirnya juga seperti itu. Biasanya kalau bapak-bapak terakhir itu memang harus diperbanyak sing dadi biar penontonnya itu lebih gereng, lebih semangat untuk menikmatinya. Ya. Seperti itu. Kalau untuk yang untuk menyembuhkan yang dadi itu pakai apa gitu? Sebetulnya selagi itu masing-masing yang dadi itu tidak sama cara menyembuhkannya. Tidak, jangan punya bayangan nek sing nambani iki wong ampuh, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Hanya biasanya nggih sing senengane nek mari pakai barongan nggih di napa nggih bahasane itu nggih dilegani pakai barongan, pakai jaran ya pakai kuda ya dilegani pakai kuda. Nanti setelah itu manut kok itu. Terus nanti dilegani, setelah itu nanti bisa sembuh dengan sendirinya. Berarti tergantung permintaan dari kebiasaan pakai apa, pakai barongan, pakai cepet, pakai kuda dan sebagainya itu bisa. Ada yang pakai kendang itu juga bisa. Nanti sembuh. Kalau yang sampai makan apa gitu? Itu sebetulnya juga nganu kok ben ketok gereng. Oh, gitu. Sebenarnya enggak ada aturan harus makan ini makan, enggak ada. Hanya kebiasaannya seperti itu. Gitu. Tapi kalau ada yang sampai makan beling itu bener-bener apa gimana? Makan beling pun orang dati bisa kok. Orang enggak dati bisa kok sebenarnya. Menek dipaske pas jadilan itu ketoke lebih lagi nggih, lebih wah kondang itu jalan kayak wani mangan beling dan sebagainya. Donge asline nggih Mbak. Orang dati pun bisa. Gitu. Itu kan kekuatan gigi yang dia. Enggak kesehatannya enggak itu ya? Enggak. Jadi yang sekali lagi dati itu kan belum tentu dia itu kemasukan sesuatu, belum tentu. Kesenangannya dia. Iya, mau tersalur nggih seperti itu. Terus tidak sadar. Begitu saja ya Bapak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.